Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada kelanjutan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Misteri Kematian Pian Codet. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dikala malam semakin larut, semilir angin berhembus agak kencang menerpa dedaunan sehingga membuatnya bergoyang-goyang bak menari-nari dibuatnya. Sesaat kemudian terdengar suara burung hantu bersiul, menampakkan suaranya yang bisa membuat merinding bulu kuduk. Terlihat kilatan petir menyambar di angkasa, namun kilatan itu tidak mengeluarkan suara yang menggelegar. Di suatu tempat terlihat puluhan makam berjajar rapi, pohon-pohon bambu nampak berdiri agak miring. Tidak hanya pohon bambu, pohon kamboja pun ikut bergoyang diterpa angin yang cukup kuat. Nampak terlihat sebuah kuburan terpampang nama di nisannya, Pian Rustama binti Abdullah. Sesaat kemudian kuburan itu bergetar-getar. Ketak, ketak. Terdengar suara retakan itu timbul di kuburannya. Namun tidak membuat kuburan itu terbelah, hanya terlihat sebuah retakan kecil. Kini muncul kepulan asap keluar dari dalam kuburannya. Asap itu amat tebal, lambat laun asap itu perlahan demi perlahan membentuk sebuah sosok. Sosok siluet berwarna hitam, sesaat kemudian berubah lagi membentuk sosok tubuh yang hangus gosong terbakar. Sekujur kulit di tubuh sosok itu mengelupas. Ah, 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 ah. Terdengar suara erangan yang menggema. Bahkan suara erangan sampai terdengar beberapa puluh meter jaraknya, membuat binatang malam yang berada di area pemakaman umum berhamburan berlarian. Suara erangan itu rupanya sampai terdengar ke pos ronda di kampung Sukmajaya. Nampak terlihat 3 orang peronda sedang menjalankan kegiatan ronda. Salah satu di antaranya sudah kelihatan berumur dan duanya masih usia muda. "Mang, kenapa? Kelihatannya ketakutan gitu," tanya seorang pemuda bernama Bolet. Ia amat heran melihat si Mamang yang bernama Kohar itu amat ketakutan. Tidak hanya Bolet, salah satu pemuda yang bernama Adong juga merasa heran melihat Mang Kohar terlihat ketakutan. Tampak matanya Mang Kohar melarak-lirik ke kiri dan ke kanan. "Lu denger gak tadi? Ada suara seperti mengerang-erang," ucap Kohar. "Iya, aku juga denger. Suara siapa ya?" tanya Adong terheran. "Ah, itu mah paling juga suara orang yang lagi mabuk parah." "Bukan goblok, itu suara si Pian." "Pian mana?" "Itu Bang Pian yang dulu terduga maling motor yang dibakar massa di pasar Lokajaya. Betul kan, Mang?" Mang Kohar pun mengangguk, membenarkan ucapan Adong yang jelas Mang Kohar tahu itu suara erangan Pian, karena ia memang mengenal suara itu. Mengingatkan pada tragedi 23 tahun yang lalu saat seorang pria yang diduga maling motor tewas dibakar massa. Suara erangan itu mengingatkannya saat Pian meregang nyawa dengan cara yang tragis. Ia pun merasa sangat bersalah dan menyesal karena ia yang menyalakan korek api dan membakar tubuh Pian hingga ajal menjemputnya. "Ayo cepat, gua kasih tahu lu berdua, sebaiknya pulang daripada entar lu ketemu penampakan hantu gosong, bisa pingsan lu," seru Mang Kohar memperingatkan kepada Bolet dan Adong. Akhirnya ketiga peronda malam itu berhamburan pulang ke rumahnya masing-masing. Di saat Adong dan Bolet sudah tiba di rumahnya karena jaraknya dekat dengan pos ronda, sementara Mang Kohar belum sampai tiba di rumahnya karena memang jarak dari pos ronda ke rumahnya cukup jauh. Pria cukup berumur itu mempercepat langkahnya. Rasa takut kini menghinggapinya. Selang beberapa langkah ia berjalan, tercium aroma bau daging yang terbakar yang amat pekat tercium di hidungnya. "Kohar, Kohar, Kohar," terdengar suara yang memanggil-manggil namanya. Mang Kohar pun dibuat gemeteran olehnya. Jelas ia mengenal sosok suara itu. Ya, suara sosok yang ia bakar sekitar 23 tahun yang lalu. Ia pincingkan mata, pandangannya menengok ke kiri dan ke kanan. Dek,
Sontak ia terkaget. Matanya melihat di arah samping dekat pohon pisang, sosok tubuh hangus gosong terbakar. Mang Kohar bergegas berlari ke arah rumahnya. "Cepat, buka mah cepat!" ujarnya sambil mengetuk-ngetuk pintu dengan kondisi gemeteran. Krak! Terdengar suara pintu dibuka. Alangkah kagetnya ia saat melihat siapa yang membuka pintu. Ternyata bukan istrinya, bukan pula anaknya, namun sosok bertubuh kosong hangus terbakar. "Kohar, masih ingatkah kau dengan apa yang kau berbuat kepadaku?" ujar sosok bertubuh kosong itu. "Ampun Pian, maafin gua. Pian, maafin gua," ujar Mang Kohar meminta maaf. "Pak, Pak, kamu kenapa sih? Lihat aku kayak ketakutan gitu dan ngomong yang aneh gitu. Aku lihat Pak, istrimu," ujar istrinya sambil menepuk-nepuk pipi suaminya. Hanya dalam kedipan mata sosok yang ia lihat kini istrinya. Tanpa menimpali perkataan istrinya, ia masuk kamar. Ia langsung rebahkan badan di ranjang dan langsung menutupi tubuhnya pakai selimut. Karena rasa takut yang amat sangat, tubuhnya pun masih gemeteran. Sudah sekian lamanya, bahkan bertahun-tahun, sosok hantu kosong itu menggentayangi Kohar. Ia meminta jimat pada dukun, namun tetap saja hasilnya nihil. Sosok bertubuh kosong itu selalu meneror Kohar. Di malam-malam tertentu, walau hantu kosong sudah tidak meneror lagi kampung Sukmajaya selama 15 tahun lamanya. Namun tidak untuk Kohar, sosok berwujud kosong, tanpa bosan meneror pria berumur itu. "Makanya Pak, kalau ada maling jangan sok ikut campur menganiayanya. Jadi gini deh, apalagi yang bapak aniaya itu tetangga kita si Pian," ujar istrinya memperingati pada suaminya. "Diam lu, jangan sok nyeramain gua," bentak Kohar pada istrinya. Dikasih tahu malah nyolot marah-marah. "Ya gua emang bener lah, dia maling. Lagian orang itu lebih baik mampus. Sering bikin onar dan para warga di sini juga udah geram sama itu orang. Dasar, dia emang sampah masyarakat, juga seorang preman." Mang Kohar seperti tidak mengaca pada dirinya sendiri. Padahal ia juga sering buat masalah di kampung Sukmajaya. Pernah ia sering cekcok dan adu mulut dengan beberapa tetangga. Perlu diketahui, Kohar, Jamal, Hendy, ketiga orang ini adalah warga yang bisa dibilang si biang kerok di kampung. Sudah terkenal dengan perangai buruknya di kalangan para warga kampung. Apalagi bagi para warga pendatang, banyak yang merasa sakit hati dengan sikap mengintimidasinya. Kali ini cerita diambil dari sudut pandang Ustadz Ali Rosidin. Sudah 1 minggu lamanya aku di kampung Nagasari, di kediaman rumah orang tuaku yang bernama Pak Haji Danu dan ibu yang bernama Haja Lydia. Beliau adalah pensiunan dari instansi kepolisian. Sudah 50 tahun lebih beliau mengabdi pada negara. Ayah sangat menyayangiku. Pernah ayah menawariku untuk melanjutkan kuliah dan mengikuti pendidikan di sekolah khusus kepolisian dan meneruskan karirnya menjadi seorang polisi. Aku menolaknya dan memilih pesantren. Namun ayah tidak memaksa keinginanku. Aku ingin memperdalam ilmu agama dan menyiarkan dakwah Islam. Aku mempunyai seorang istri bernama Hafiza. Ia anak gadis Pak Haji Idris di kampung Sukmajaya. Aku mengenalnya sewaktu di pesantren dulu. Ia bareng di pondok pesantren Gontor. 3 tahun aku menjalani pendidikan pesantren di Gontor setelah lulus sekolah SMA. Rupanya aku dan Hafiza berjodoh. Sebenarnya aku tinggal di kampung Sukmajaya, di rumah mertuaku Pak Haji Idris dan istrinya Haja Sofia. Sebenarnya ayah pernah menyuruhku untuk tinggal di rumah kami, di kampung Nagasari. Namun istriku Hafiza menolaknya. Namun berbeda dengan ibuku Bu Haja Lydia, sifatnya amat dingin kepadaku semenjak usiaku masih kecil. Ya, aku bagaikan anak tiri di matanya. Namun ia tidak pernah berbuat kasar kepadaku, hanya menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadapku. Aku pun merasa sedih dengan sikap yang ibu tunjukkan padaku. Aku bertanya-tanya dalam hati, kenapa ibu seolah-olah tidak menyayangiku, berbeda dengan kakak perempuanku yang bernama Anjani. Ibu begitu perhatian terhadap kakakku, bahkan ia sangat dimanja oleh ibuku, seperti pilih kasih saja. Padahal aku ini anak bungsu, berbanding terbalik dengan ayahku. Ia amat perhatian denganku, kasih sayang ayah begitu terasa bagiku. "Ayah, apa aku ini anak ayah dan ibu?" "Tentu saja nak, kamu anak ayah dan ibu. Sudahlah, jangan dipikirkan, kan ada ayah yang selalu menyayangimu." "Ayah mau kemana? Aku pengen selalu bersama ayah." "Ayah mau berangkat dinas dulu."
Kemudian ia berjalan melangkah, menaiki mobil dinasnya dan ayah pun pergi meninggalkanku. Aku hanya berdiri sambil menangis meratapi kepergianku. Ayah, aku sangat sayang ayah, gumamku dalam hati. Namun ada hal aneh. Selama usiaku masih kecil, dikala malam tiba, aku selalu melihat seseorang perempuan berjubah putih. Wajahnya amat pucat pasi, kulit di sekujur tubuhnya tampak berwarna ungu kebiru-biruan. Ia berdiri melayang tanpa menapak ke tanah. Saat aku melihatnya di sudut halaman, ia sedang berdiri dekat pohon jambu air di halaman depan rumah. Aku tahu sosok itu bukan manusia. Namun sedikit pun aku tidak merasa takut. Malah hati dan perasaanku seperti merasakan kehangatan pada sosok itu. Ketika malam sedang tertidur lelap, tiba-tiba mataku melek terbuka. Ya, aku merasakan seperti ada yang mengelus-ngelus rambutku, sehingga aku terbangun dari tidurku. Ketika aku bangun, nampak terlihat sosok kuntilanak itu sedang duduk di samping ranjang tidurku. Sontak aku kaget dan merasa ketakutan. Siapa kamu? Namun ia hanya diam saja. Sesaat kemudian nampak air matanya berderean membasahi pipi. Kemudian perlahan demi perlahan sosok itu berjalan mundur dengan posisi berjalan melayang tanpa menapak ke lantai. Perlahan demi perlahan sosok itu memudar dan raib ditelan keremangan malam. Namun setelah aku dewasa, kuntilanak itu tidak pernah menampakkan diri lagi, kecuali dalam mimpi. Ya, sosok kuntilanak itu selalu datang di impianku. Yang paling membuatku bingung, ia selalu menyebut, Rangga anakku, ibu sangat sayang kepadamu. Terdengar suaranya yang amat lirih di telinga. Hingga sampai saat ini aku selalu bertanya-tanya dalam benakku, apa mungkin sosok kuntilanak itu ibu kandungku, dan ibu Lydia istri ayahku, bukan ibu kandungku. Sampai saat ini teka-teki ini belum terungkap. Siapa aku sebenarnya? Apakah aku bukan anak ayah dan ibuku? Pertanyaan itu yang selalu mengganjal di hatiku bertahun-tahun lamanya. Untuk itu aku memutuskan pesantren dan tidak melanjutkan kuliah. Hatiku ingin tentram dan damai, membuang semua pertanyaan di dalam benakku. Ditambah aku seperti orang asing di keluargaku. Sebenarnya ayah tidak ingin aku pergi dari rumah. Beliau sempat menangis dan menahanku agar aku tidak jauh darinya. Maafkan aku ayah. Bukannya aku tega meninggalkan ayah di rumah, tapi ini demi kebaikanku dan aku ingin tentram dan damai, gumamku dalam hati. Kini orang tuaku yang aku sayangi itu sedang mengalami musibah penyakit diabetes yang ia derita selama 1 bulan lamanya. Untuk itu, aku ingin di sini menemani ayah. Sampai keadaan beliau semakin memprihatinkan. Tubuhnya makin kurus, tampak beliau amat pucat pasi. Di masa-masa tuanya justru beliau mengalami penyakit diabetes. Setiap hari banyak tetangga yang menjenguk keadaan beliau. Tidak sedikit juga para pensiunan dari kepolisian yang menjenguk datang silih berganti. Banyak yang prihatin dan merasa iba melihat keadaan ayahku. Para jamaah masjid pun banyak yang menjenguk keadaan beliau yang sedang sakit. Saya doakan Pak Haji Danu cepat sehat dan bisa kembali sholat berjamaah di masjid, ujar salah seorang jamaah masjid mendoakan. Terima kasih Pak atas doanya, jawab ibuku. Ya, ayahku namanya cukup harum di kalangan warga kampung Nagasari. Banyak yang merasa berempati pada beliau, terutama jemaah masjid. Orang-orang kurang mampu juga para anak yatim piatu, mereka amat bersedih melihat keadaan sakit yang diderita ayahku. Padahal, beliau Pak Haji Danu orang yang dermawan, suka menolong orang yang lagi kesusahan. Setiap 1 bulan sekali, beliau suka memberikan santunan pada anak yatim. Beliau sangat mengasihi orang-orang miskin. Saya masih ingat waktu itu ada tetangga yang tidak mampu, sedang mengalami sakit parah yang sakit itu seorang ibu parubaya. Anaknya terus menangis. Saat ibu-ibu tetangga menyarankan untuk membawanya ke rumah sakit, anaknya bingung tidak punya uang sama sekali untuk membawanya ke dokter. Untung ada beliau Pak Haji Danu. Ia langsung membawa ibu yang sudah tua renta itu ke rumah sakit, dibawa dengan mobil dinasnya, mobil inventaris kantor. Kemudian saya beserta anaknya menyusul pakai motor ke rumah sakit. Setelah saya tiba di rumah sakit menyusul dengan anaknya bingung bagaimana ia bisa membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Kemudian Pak Haji Danu datang menghampiri saya dan anaknya si ibu yang sakit itu. Tenang Kang, dan tidak usah bingung dan sedih. Seluruh biaya pengobatan ibumu biar saya yang tanggung, ujar Pak Haji Danu kepada anak si ibu yang sakit.
Si Akang anaknya itu berterima kasih dan lalu bersimpuh sambil menangis kepada Pak Haji Danu. Kemudian Pak Haji membangunkannya dan merangkulnya. Tidak usah seperti itu, Kang. Nanti saya usub dan takabur. Berterima kasihlah kepada Allah. Ini sudah menjadi kewajiban saya menolong orang-orang yang tidak mampu. Terdengar salah satu warga yang membicarakan kebaikan ayahku. Aku pun terharu mendengar penuturan salah satu warga itu. Setelah para jamaah dan para warga menjenguk beliau, mereka pun akhirnya pulang ke rumahnya masing-masing. Selang setengah jam kemudian ada yang datang lagi ke rumah hendak menjenguk ayahku yang sakit. Aku pun menyambutnya dan mengantarkan para tamu yang menjenguk keadaan ayahku. Ternyata bapak-bapak itu adalah para pensiunan dari kepolisian. Mungkin seangkatan ayahku usianya. Mereka pun sangat sedih dan berempati melihat keadaan ayahku. Semoga cepat sembuh ya. Kami doakan bapak cepat sehat lagi. Dan kita rencananya mau ngadain reunian alumni pensiunan kepolisian, ujar para penjenguk. Ayahku hanya membalas dengan anggukan saja, karena memang keadaan beliau lagi sakit parah. Setelah itu para bapak pensiunan yang menjenguk ayahku keluar hendak pulang. Namun sebelum pulang mereka ngobrol dulu dengan ibuku dan kakak perempuanku. Beliau, Pak Haji Danu, orangnya sangat jujur dalam mengemban amanah. Saya pernah suatu hari ada yang datang ke kantor kami. Ternyata ia seorang bos germo dan memiliki banyak usaha di bidang diskotik, warung remang-remang. Bos germo itu yang pegang semua tempatnya. Juga ia banyak memelihara perempuan pekerja seks komersial. Rupanya bos germo itu hendak menyuap Pak Haji Danu yang saat itu menjabatnya sersan keamanan. Namun Pak Haji Danu menolak uang yang jumlahnya besar itu dan berkata, "Maaf, saya tidak bisa menerima uang ini. Saya takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa." Ucap Pak Haji Danu menolak pemberian uang itu. "Maaf, tolong Bapak jangan salah duga. Ini bukan uang suap, Pak. Agar saya terbebas dari jerat hukum ini, cuma sekedar hadiah buat Pak Polisi saja." "Maaf saudari, sekali lagi saya tidak bisa menerima uang itu. Walau hanya sekedar bentuk hadiah. Maaf, karena uang itu uang haram. Uang dari hasil perbuatan maksiat yang dilarang agama. Nanti saya terjerumus perbuatan dosa. Maaf, sebaiknya saudara keluar dari ruangan kantor saya," ujar Pak Haji Danu mungkin mengusir bos germo itu. Yaitu kejadian yang saya tahu ketika ia masih bertugas di instansi kepolisian. Pernah suatu hari tim kepolisian tugas menjaga lalu lintas saat arus mudik lebaran. Beliau Pak Haji Danu sangat santun kepada masyarakat dan pemudik. Sebagai polisi ia benar-benar mendedikasikan mengabdi pada negara dengan tulus dan ikhlas tanpa embel-embel apapun. Tidak ada sedikit pun kata-kata membentak yang terucap dari mulutnya. Walau banyak pengendara motor dan mobil banyak yang ngeyel, ia tetap sabar menghadapinya. Di lain tempat terlihat kedua bapak-bapak warga kampung Nagasari sedang asik nongkrong di warung. Mereka berdua sedang membicarakan Pak Haji Danu. "Kasihan ya, beliau sakit keras," ujar salah seorang warga yang bernama Somad membuka obrolan. "Beliau siapa?" "Itu Pak Haji Danu yang pensiunan polisi itu." "Oh iya betul ya, emang sakit apa sih?" "Beliau mengidap penyakit diabetes. Saya tahu karena tadi membesuknya. Banyak yang bilang katanya si Ali itu bukan anaknya Pak Haji Danu. Coba kamu perhatian si Ali, gak mirip sama Pak Haji Danu maupun sama Bu Haji Lydia." "Iya betul, ada yang bilang katanya si Ali adalah anak angkat Pak Haji Danu," ucap Pak Somad. "Ah sudahlah, gak baik membicarakan urusan keluarga orang lain. Tapi walaupun begitu, Pak Haji Danu sosok orang yang dermawan, mengasihi orang-orang miskin dan suka menolong tetangga yang lagi kesusahan. Saya juga pernah lihat Kang Haji Danu pas masih dinas di kepolisian, suka mengumpulkan para gelandangan, juga aktif dalam setiap acara keagamaan, dan juga beliau seorang yang rajin sembahyang, tidak pernah telat sholat 5 waktu." "Ya sudah Kang, saya mau pulang dulu," ujar Pak Somad undur diri. "Ayo bareng, saya juga mau pulang." Akhirnya kedua bapak-bapak warga kampung Nagasari itu pulang ke rumahnya masing-masing. Begitulah keadaan di rumah kediaman Pak Haji Danu. Ustadz Ali Rosidin sedang berduka. Sudah 1 minggu lebih beliau di rumah orang tuanya. Mbak Anjani, kakak perempuannya Ustadz Ali Rosidin, kelihatan panik. Ia pun bergegas ke ruang tamu hendak memberitahukan perihal keadaan ayahnya. "Bu, keadaan bapak semakin kritis. Apa sebaiknya kita bawa saja bapak ke rumah sakit?"
seru Anjani. Jangan ke rumah sakit, kita panggil saja mantri ke rumah, ujar Bu Haja Sophia, istri dari Pak Haji Danu. Baiklah Bu, biar Ali yang ke kediaman mantri Maman ke rumahnya, ujar Ustadz Ali mengusulkan. Bu Haja Sophia pun mengangguk tanda mengiyakan. Ia pun bergegas menjemput mantri Maman ke rumahnya dengan mengendarai motor. Singkat cerita, mantri Maman pun datang bersama Ustadz Ali Rosidin. Sesaat kemudian mantri Maman memeriksa kondisi tubuh Pak Haji Danu. Setelah memeriksanya, maaf, setelah saya cek kondisi kesehatan beliau, ternyata ia mengalami penyakit komplikasi diantaranya diabetes dan stroke, juga penyakit lainnya. Sebaiknya beliau mesti dilarikan ke rumah sakit. Kalau saya angkat tangan, tidak bisa menangani penyakit yang sudah berat ini, ujar mantri Maman setelah mengecek kondisi kesehatan Pak Haji Danu. Sudah Bu, bawa saja Bapak ke rumah sakit, ujar Ustadz Ali mengusulkan. Terlihat matanya berkaca-kaca menandakan raut kesedihan melihat ayahnya terbaring tidak berdaya. Sejenak Bu Haja Sophia terdiam mendengar usulan dari Ustadz Ali Rosidin. Matanya memandangi Ustadz Ali Rosidin. Sudah, jangan dibawa ke rumah sakit, biar rawat di rumah saja, jawabnya ketus pada Ustadz Ali Rosidin. Tapi Bu, saya khawatir lihat kondisi keadaan Bapak. Diam kamu, biar Bapak jadi urusan saya. Kali ini cerita diambil dari sudut pandang Pak Haji Danu. Sudah 1 bulan lebih aku terbaring di ranjang tidur. Kepalaku pusing, pandanganku buram. Aku pun tidak bisa berucap sepatah kata pun. Tapi aku masih bisa mendengar pembicaraan anak dan istriku. Aku tahu banyak para warga dan rekan-rekan dari kepolisian membesukku. Namun aku tidak bisa menyambut kedatangan mereka. Ya, beginilah keadaanku saat ini. Antara sadar dan tidak sadar. Untuk bangun dari ranjang tidurku saja aku tidak mampu. Yang aku rasa sepertinya istriku sudah bosan mengurusku. Semakin hari semakin parah, sepertinya istriku mengeluhkan kondisiku yang semakin parah. Ya Allah, berikanlah hamba kesadaran sejenak saja agar aku bisa mengungkapkan rahasia yang selama bertahun-tahun aku pendam. Aku ingin mengatakan sejujurnya padanya sebelum ajalku tiba tentang siapa Ali sebenarnya. Ya, dia adalah Ali Rosidin. Kala itu aku bersama tim kepolisian sedang melakukan evakuasi korban kecelakaan sebuah bis yang menabrak pohon mahoni. Kecelakaan itu terjadi di depan SD Wanasari. Tragedi kecelakaan bus ini terjadi sekitar tahun 1985-an. Saat aku sedang mengevakuasi para korban kecelakaan yang jumlahnya 50 orang lebih, naas semuanya tidak ada yang selamat. Semua dinyatakan tewas. Ajaib, di antara korban kecelakaan bis itu, salah seorang warga ada yang menemukan seorang bayi di dalam mobil bis, yang dimana mobil bus sudah rusak parah. Warga yang menemukan bayi itu kemudian memberikan bayi itu kepada aku. Bayi itu ternyata berjenis kelamin laki-laki. Ya, aku putuskan untuk merawat dan membesarkan bayi itu. Kurawat dia sepenuh hatiku dan akan aku besarkan dia sampai dewasa. Bayi itu sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Ditambah aku memang menginginkan anak laki-laki. Karena itu, aku sangat menyayangi bayi itu. Namun istriku sepertinya tidak mau menerima kehadiran bayi laki-laki itu. Atas desakanku, akhirnya dia mau menerima kehadiran bayi yang kubawa. Walau terpaksa dengan berat hati, akhirnya aku dan istriku merawat dan membesarkannya. Untuk itu aku memberikan nama pada bayi itu dengan nama Ali Rosidin. Kubesarkan dia dengan sepenuh hati. Aku sekolahkan Ali Rosidin dari SD sampai SMA. Aku pun berniat melanjutkannya ke jenjang pendidikan kepolisian agar ia bisa meneruskan karirku sebagai polisi. Namun Ali Rosidin menolaknya dan ia malah memilih pesantren. Aku pun tidak memaksa keinginannya. Namun selama proses merawat dan membesarkan Ali Rosidin, aku selalu dihantui sosok makhluk halus berjubah putih. Wajahnya pucat pasi. Di sekujur tubuhnya berwarna ungu kebiru-biruan. Kuntilanak itu sering menampakkan diri di malam hari. Kadang sosok makhluk itu menangis. Hingga suatu malam kuntilanak itu kudapati sedang menggendong anak angkatku yang bernama Ali Rosidin. Mau keapakan bayi itu? Bentakku kepada sosok kuntilanak itu. Kemudian ia menaruh kembali Ali Rosidin di ranjang tidur khusus bayi. Kulihat wajah sosok makhluk halus itu berderayan air mata. Sesaat kemudian lambat laun, kuntilanak itu pudar dan raib ditelan kegelapan. Hingga di malam berikutnya aku mendengar suara tanpa wujud. Terdengar suara itu berkata, Anakku, anakku, ibu sangat menyayangimu nak. Maafkan ibu, tidak bisa merawat dan membesarkanmu.
Kemudian terdengar lagi suara tangisan yang amat pilu dan menyayat hati. Aku bertanya-tanya dalam hati, apa mungkin sosok kuntilanak itu adalah ibu kandung dari bayi yang ditemukan di dalam bis bekas kecelakaan itu? Mungkin saja sosok kuntilanak itu adalah sebagian korban yang meninggal kecelakaan bis yang menewaskan 50 orang lebih. Sosok makhluk halus yang dinamakan kuntilanak itu terus meneror dan menghantuiku setiap malam tiba. Kadang ia menampakkan diri dengan wajah berderayan air mata, kadang hanya terdengar suara tanpa wujud. Kini aku tahu sekarang ternyata kuntilanak itu adalah ibu kandung dari Ali Rosyidin, arwah gentayangan korban kecelakaan bis tahun 1985. Ya, begitulah keadaan di kampung Nagasari. Sosok figur penting di kampung itu yang menjadi penolong bagi orang miskin, anak yatim piatu, dan juga orang tua jompo, kini sedang terbaring sakit tidak berdaya. Penyakit diabetes mellitus menggerogoti tubuhnya. Tubuh yang tadi gemuk berisi kini kurus kering kerontang, ditambah serangan penyakit stroke datang secara tiba-tiba. Sebenarnya Ustadz Ali Rosyidin dan kakak perempuannya yang bernama Anjani sangat menyayangkan keputusan ibunya itu. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Lalu apakah benar sosok kuntilanak yang sering menghantui Pak Haji Danu dan Ustadz Ali Rosyidin itu adalah ibu kandung Ustadz Ali Rosyidin, dan sosok kuntilanak itu sebagian dari korban kecelakaan mobil bis di depan SD Wanasari yang menewaskan 50 orang lebih? Namun Ustadz Ali dan Anjani tidak bisa berbuat apa-apa dan kedua kakak adik itu harus pasrah menerima keputusan sang ibu yang bernama Ibu Haja Rodiah. Selang beberapa saat kemudian, Ali, Ali. Ajaib terdengar suara Pak Haji Danu memanggil-manggil nama anaknya yang bernama Ali Rosyidin. Terdengar suaranya yang berat dan serak. Bergegas Ustadz Ali menghampiri ayahnya yang berusia sepuh itu. "Iya Pak, Ali di sini," ujar Ustadz Ali. Digenggamnya tangan ayahnya penuh kelembutan. Nampak bola mata Ustadz Ali berkaca-kaca, menyiratkan kesedihan. "Ali, maafkan bapakmu ini nak. Selama bertahun-tahun, bapak membohongimu. Dulu sekitar tahun 85, terjadi sebuah tragedi, kecelakaan mobil bis yang menewaskan 50 orang lebih. Di antara korban kecelakaan itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Ada seorang bayi yang selamat dari peristiwa. Bayi itu ditemukan oleh salah seorang warga saat mengangkat para jenazah di dalam mobil bis. Keadaan mobil rusak parah dan ringsek. Aku memutuskan untuk merawat dan mengurus bayi itu, dan aku beri nama bayi itu Ali Rosyidin. Maafkan bapakmu ini nak, selama ini telah membohongimu," ujar Pak Haji Danu, menjelaskan kronologi perihal asal-usul Ustadz Ali. Nampak air matanya berderayan di pipi. Pecahlah tangis di kediaman rumah Pak Haji Danu. Nampak Ustadz Ali, Anjani dan ibunya meratapi kepergian orang yang paling ia sayangi. Sosok figur ayah yang menjadi suri tauladan bagi Ali Rosyidin dan Anjani. Berita meninggalnya Pak Haji Danu dikumandangkan melalui speaker masjid. Para warga kampung Nagasari pun berbondong-bondong melayat ke rumah duka. Bukan hanya keluarga duka saja yang merasa kehilangan Pak Haji Danu, melainkan semua warga kampung Nagasari merasa kehilangan sosok figur yang dermawan itu, yang aktif melakukan kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan. Para jamaah masjid di kampung Nagasari pun merasa kehilangan sosok yang rajin sembahyang, dan perlu diketahui, Pak Haji Danu pun ikut andil bagian dalam merenovasi masjid dengan menyumbang sebagian hartanya. Terutama para anak yatim piatu dan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, mereka sangat terpukul atas meninggalnya Pak Haji Danu. Nampak banyak para pelayat memadati kediaman rumah Pak Haji Danu. Tidak ketinggalan para alumni pensiunan dari instansi kepolisian yang dimana mereka bekas rekan dinas Pak Haji Danu dulu. Tidak ketinggalan para ibu warga kampung Nagasari yang melayat memadati kediaman rumah duka. Nampak para pelayat yang mengajikan surat Yasin silih berganti, mengajikan jenazah Pak Haji Danu. Ucapan dan ungkapan duka cita dan bela sungkawa dari para pelayat silih berganti. Pernah beliau bercerita pada saya bahwa beliau bercerita-cita ingin membangun yayasan panti asuhan untuk menampung anak-anak jalanan dan anak yatim piatu yang sudah tidak punya orang tua, dan akan menyekolahkan mereka minimal sampai tamat SMA. Namun sayang cita-cita beliau tidak terrealisasikan
dan keburu dipanggil Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar salah satu pelayat yang ternyata rekan Pak Haji Danu dari instansi kepolisian, yang mana beliau juga pensiunan polisi. Beliau bercerita pada anak dan istri almarhum. Singkat cerita, almarhum Pak Haji Danu pun sudah selesai dimakamkan di tanah pemakaman milik pribadi. Para pelayat dan sanak keluarga Pak Haji Danu sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Sesaat kemudian Ustadz Ali, Anjani, dan Bu Haja Lydia sudah sampai di rumah. Sanak keluarga, utamanya istri dan anak almarhum, berkumpul hendak membahas acara tahlil di hari pertama sampai hari terakhir. Acara tahlilan untuk mendiang almarhum Pak Haji Danu. Namun suasana di keluarga almarhum Pak Haji Danu tampak berbeda. Ya, Ustadz Ali merasa tidak dianggap sama sekali sebagai bagian dari keluarga Pak Haji Danu oleh Ibu Haja Lydia. Bu, Ali akan tetap tinggal di sini untuk sementara waktu sampai hari ke-7 acara tahlilan selesai, ujar Ustadz Ali izin pada ibu angkatnya itu. Tidak usahlah, kamu tinggal di sini lagi. Mulai sekarang kau bukan lagi bagian dari keluarga kami. Kau bukan siapa-siapa lagi di sini. Kalau bukan karena paksaan suamiku dulu, sebenarnya saya tidak sudi merawat dan membesarkanmu. Jangan sok cari muka di depanku, Ali. Saya tahu kau menginginkan bagian warisan dari almarhum suamiku kan. Percuma saja kau tidak akan mendapatkan bagian warisan. Terdengar ucapan kata pedas yang diutarakan oleh Bu Haja Lydia. Ustadz Ali pun pergi dan pulang ke kampung Sukmajaya. Beliau tidak mau menimpali perkataan pedas yang terucap dari Bu Haja Lydia. Ustadz Ali pulang dengan membawa kesedihan yang amat dalam. Ia bersedih bukan karena ucapan pedas yang terucap dari mulut Bu Haja Lydia, namun ia bersedih karena ia mengetahui jati dirinya yang sebenarnya, bahwa beliau ternyata bukan anak kandung dari Pak Haji Danu. Ya, sebenarnya ia sudah curiga semenjak usianya remaja, saat beranjak sekolah di SMA dulu. Sikap Ibu Haja Lydia menunjukkan ketidaksukaannya pada dirinya. Perkataan kasar dan pedas sering beliau alami. Namun kala Pak Haji Danu berada di rumah, Bu Haja Lydia tidak pernah berbuat kasar. Dan dikala Ustadz Ali menikah dan melamar calon istrinya, Bu Haja Lydia pun tidak ikut acara pesanannya Ustadz Ali. Kini Ustadz Ali tahu bahwa sosok kuntilanak yang sering menampakkan wujudnya itu ialah ibu kandungnya. Singkat cerita, Ustadz Ali Rasyidin pun sudah pulang ke kediaman istrinya di kampung Sukmajaya. Ia disambut hangat oleh istrinya, juga oleh kedua mertuanya. Kemudian Hafizah pun mencium punggung tangan suaminya itu yang seorang ustadz. Loh, kenapa Abi kok kelihatannya kayak sedih gitu? Tanya Hafizah pada suaminya. Ayah sudah meninggal, Umi. Beliau mengembuskan nafas terakhir tadi pukul 3 sore. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita Abi atas kepergian ayah mertua. Maafkan Umi karena gak bisa ikut Abi. Tentu Abi tahu sendiri bagaimana sikap ibumu Bu Haja Lydia. Umi gak suka sama sikap beliau yang ketus dan judes kepada Abi. Kenapa Hafizah tidak mau ke rumah mertuanya itu? Karena tidak tahan dengan sikap ibunya Ustadz Ali. Untuk itulah Hafizah hanya sekali saja menyambangi rumah kediaman Pak Haji Danu. Kala usia pernikahannya dengan Ustadz Ali Rasyidin baru seumur jagung. Hafizah terkejut dengan sikap ketus dan judes ibunya Ali. Ia kapok tidak mau lagi berkunjung ke rumah suaminya di kampung Nagasari. Beda dengan mertua lelakinya ayah Ustadz Ali yang bernama Pak Haji Danu. Beliau sangat menyayangi suaminya yang tiada lain Ustadz Ali dan menyambut kedatangan Hafizah dengan hangat. Perlu diketahui sebenarnya warga kampung Nagasari, terutama di kalangan ibu-ibu, sangat tidak menyukai sifat dan perangai Haja Lydia. Banyak yang bilang angkuh dan sombong, juga sering berbicara omongan yang membuat sakit hati, apalagi terhadap penduduk yang bisa disebut kurang mampu. Ya, berbanding terbalik dengan suaminya Pak Haji Danu yang ramah dan sopan kepada siapa saja. Beliau tidak pandang bulu dalam menilai seseorang. Mau miskin atau kaya sama saja, beliau tidak pernah menganggap rendah seseorang. Kalau beliau bisa dibilang orang yang cukup berpengaruh dan juga seorang polisi yang berpangkat, bagi beliau jabatan hanya titipan yang perlu dijaga amanahnya. Sesuai ajaran agama yang berpedoman pada hadis, Nabi sifatnya yang penyayang dan lemah lembut. Itulah yang membuat semua orang merasa kehilangan sosok Pak Haji Danu. Hafizah sangat bersedih mendengar berita kematian mertuanya. Apalagi ia tahu penyakit yang diderita mertua lelakinya itu. Emang ayah mertua nggak dibawa ke rumah sakit, Bi? Abi dan Mbak Anjani sudah mengusulkan agar ayah dibawa ke rumah sakit.
Setelah Pak Mantri memeriksa keadaan ayah, katanya ayah mengidap penyakit komplikasi diabetes dan stroke. Beliau harus dirawat intensif di rumah sakit. Namun ibu malah menolak usulan Abi dan Mbak Anjani. Saat Abi mendesak agar ayah dibawa ke rumah sakit, ibu malah marah dan membentak Abi. Ya Allah, kasihan sekali ayah mertuaku. Padahal kalau dibawa ke rumah sakit, bisa saja beliau sembuh dan kembali sehat. Sudahlah Umi, jangan dibahas lagi. Mungkin ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita doakan saja almarhum ayah. Semoga diterangkan dalam kuburnya dan dilapangkan kuburnya. Di sela-sela percakapan antara suami istri itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Terdengar seperti ada seseorang di depan kediaman rumah Hafiza. Bergegas ia berjalan melangkah untuk mengecek siapa orang yang bertamu. Mang Kosim, silakan masuk Mang, ucap Hafiza mempersilahkan masuk tamunya. Setelah itu Mang Kosim pun masuk dan duduk di kursi depan rumah Hafiza. Ada keperluan apa ya? Jadi begini teh, saya disuruh Pak Rianto untuk menemui Pak Ustadz Ali. Apa beliau ada di rumah? Jawab Mang Kosim. Oh ada sebentar, saya panggilin. Mang Kosim pun mengangguk. Bergegas Hafiza masuk rumah dan memberitahukan suaminya perihal kedatangan Mang Kosim. Ustadz Ali pun keluar dan menemui Mang Kosim. Ia pun bersalaman dengan Mang Kosim tanda menyambut tamunya. Emang ada perlu apa Pak Rianto dengan saya? Tanya Ustadz Ali pada Mang Kosim. Mang Kosim pun menjelaskan maksud tujuan datang untuk menemui Ustadz Ali. Tiba-tiba Hafiza datang dengan membawa nampan dan segelas teh manis. Silakan Mang Kosim, diminum teh manisnya mumpung lagi hangat. Makasih teh, padahal nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa Mang Kosim. Setelah Mang Kosim menyampaikan maksud tujuannya pada Ustadz Ali. Oh, jadi begitu ya Mang Kosim. Kasihan sekali ya anaknya Pak Rianto. Ayo Mang, kita ke rumahnya. Insya Allah saya bisa menolong Indri anaknya Pak Rianto, seru Ustadz Ali. Akhirnya Ustadz Ali Rasidin bersama Mang Kosim bergegas berangkat ke rumah Pak Guru Rianto. Singkat cerita, Mang Kosim dan Ustadz Ali Rasidin pun tiba di kediaman rumah Pak Guru Rianto. Silakan masuk Ustadz Ali, ucap Rianto mempersilahkan Ustadz Ali dan Mang Kosim. Ketika Ustadz Ali masuk, tampak beliau merasakan aura negatif di rumah dinas tempat tinggal Rianto. Selain aura negatif, nampak ia merasakan energi kekuatan yang sangat besar dan kekuatan energi yang sangat jahat. Tidak hanya itu, dalam penglihatan mata batinnya, Ustadz Ali melihat dua sosok makhluk halus berwujud anak kecil. Dua sosok makhluk halus itu terlihat sedang berdiri melayang di pojok ruangan rumah. Wajahnya pucat pasi dengan kulit berwarna ungu kebiru-biruan. Saat melihat makhluk halus anak kecil yang satunya lagi, sontak Ustadz Ali kaget. Wujud makhluk halus anak kecil yang satunya lagi gosong, pakaiannya compang-camping, bak seperti terbakar. Makhluk halus berwujud anak kecil itu yang satu perempuan dan satunya laki-laki. Kedua makhluk itu melemparkan senyuman pada Ustadz Ali, senyum seringai yang amat menakutkan. Terlihat oleh Ustadz Ali gigi dari kedua makhluk halus itu yang berwarna hitam. Sesaat kemudian keluar darah segar mengucur di telinga dan hidung kedua makhluk halus berwujud itu. Apa saya bisa melihat keadaan Indri anak sampean yang sakit itu? Tanya Ustadz Ali. Silahkan Pak Ustadz, mari. Kemudian Rianto mengajak Ustadz Ali menemui Indri yang sedang terbaring tidak berdaya di ruangan kamar ibunya. Alangkah terkejutnya Ustadz Ali melihat kondisi Indri yang begitu sangat memprihatinkan. Wajahnya pucat pasi dengan tubuh kurus kering. Sejenak Ustadz Ali terdiam, kemudian membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, lalu beliau pun menyentuh kening Indri. Ketika ia menyentuh kening Indri, Ustadz Ali amat terkejut. Beliau seperti merasakan aliran listrik, ia pun beringsut mundur. Astagfirullahaladzim, ucap Ustadz Ali kaget. Rianto, Bu Nuri, dan Mang Kosim terlihat amat tegang menyaksikan proses penyembuhan Indri. Bagaimana Pak Ustadz, keadaan Indri anak saya? Nampak matanya Rianto berkaca-kaca, menggambarkan kekhawatiran pada anak semata wayangnya itu. Ustadz Ali menggeleng-gelengkan kepala tanda prihatin dengan kondisi Indri. Maaf Pak Guru Rianto, sepertinya Sukma Indri anak sampean diculik oleh sosok yang energi kekuatan negatifnya sangat besar. Makhluk gaib itu sekarang yang mengendalikan jasad Indri, ujar Ustadz Ali menjelaskan kondisi Indri saat ini. Ya Allah Indri, kasihan sekali kamu nak. Tolong Pak Ustadz, selamatkan anak saya.
Baik Pak Guru Rianto, insya Allah saya coba membantu menyelamatkan Indri dengan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu aku pun duduk bersila di bawah lantai kamar, sementara Indri masih terbaring di ranjang kasur. Kubacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran, kupejamkan mata, sesaat kemudian aku membuka kembali mataku. Kini nampak terlihat olehku sepertinya aku berada di dimensi lain. Terlihat olehku pemandangan di sebuah pasar sepertinya pasar ini aku mengenalinya, namun tiada manusia seorang pun di pasar ini. Tiba-tiba semilir angin berhembus menerpa tubuhku. Kemudian aku pun berjalan melangkah terus. Lama aku melangkah, tiba-tiba tercium bau seperti aroma daging terbakar. Baunya amat pekat ke hidung. Sesaat kemudian timbul gumpalan kabut tebal menghalangi jalanku. Tidak putus asa, aku pun terus berjalan melangkah melewati kabut itu. Kusibak-sibak tanganku untuk mengusir kabut yang menghalangi pandanganku. Panas, panas, ah! Terdengar olehku suara yang amat serak juga amat lirih di telinga. Aku pun berjalan melangkah dan tidak aku hiraukan suara itu. Semakin jauh kaki ini melangkah, kini pemandangan pun berubah. Aku berada di sebuah tempat banyak pohon tinggi yang saling berjejer. Ya, sepertinya aku berada di sebuah hutan. Tidak hanya pohon tinggi yang kulihat, di depanku terhalang oleh semak belukar. Kusibak-sibakan tanganku pada semak-semak yang menghalangi jalanku agar aku bisa berjalan. Tolong, tolong. Tiba-tiba terdengar olehku sayup-sayup seperti orang meminta tolong. Suaranya seperti suara anak kecil. Aku pun mempercepat gerakanku menyibak-nyibakkan semak belukar yang menghalangi jalanku. Sesaat kemudian aku berada di sebuah tegalan. Nampak terlihat olehku rerumputan hijau yang ukurannya selutut kaki. Kini suara itu terdengar jelas. Ya, suara anak kecil yang meminta tolong. Aku pun berlari hendak mencari letak suara anak kecil yang meminta tolong itu. Langit terlihat mendung. Aku tidak memperdulikannya. Aku terus berlari hendak mencari letak suara itu. Hingga sesaat kemudian pandanganku tertuju pada sebatang pohon randu. Aku piciskan mata. Kutajamkan pandanganku. Sayup-sayup aku melihat anak kecil yang diikat di sebatang pohon. Nampak anak kecil itu menangis. Sepertinya anak kecil perempuan yang diikat di pohon randu ialah sukmanya Indri. Bergegas aku berlari hendak menyelamatkan anak kecil itu. Sesaat kemudian aku pun tiba di hadapan anak kecil itu. Tolong aku paman, tolong Indri paman. Ada om-om yang mengikat Indri. Indri takut paman. Om-om itu tubuhnya gosong hangus terbakar. Wajahnya om-om itu rusak seperti luka bakar. Dia bilang katanya aku anaknya. Ucap Indri berkata padaku. Tanpa banyak bicara, aku pun buru-buru melepaskan ikatan yang mengikat anak kecil itu. Di saat aku sedang melepaskan ikatan di tubuh anak kecil itu, buk, kurasakan ada yang memukul punggungku. Aku pun jatuh tersungkur terjerembab ke tanah. Kulihat seorang pria berdiri. Pria itu memakai jaket hitam dan baju bermotif tengkorak. Celananya celana jeans panjang. Terdapat tindikan di telinganya. Tampang pria itu amat sangar. Walau sedikit agak tampan dilihat dari penampilannya, pria itu sepertinya seorang preman pasar. Jangan kau coba-coba membawa kabur anakku bangsat, bentak pria itu padaku. Lepaskan anak itu, dia bukan anakmu. Tidak, dia anakku, kau tidak berhak membawa anak itu. Aku lantas bangun dan berdiri. Namun pria itu melakukan serangan pukulan beberapa kali kepadaku. Dengan gerakan refleks, aku berhasil menghindar dari serangannya. Saat ada celah kosong, aku pun memukul dan berbalik menyerangnya. Dengan sekali pukulan yang aku layangkan, preman itu pun jatuh tersungkur terjerembab ke tanah. Bangsat! Setelah jatuh tersungkur akibat pukulan dan seranganku, lantas pria preman itu pun dengan gerakan cepat bangun dan berdiri lagi. Namun pria itu malah berdiri mematung. Selang beberapa saat, preman itu berubah menjadi segumpal asap hitam yang amat tebal. Ya, sepertinya makhluk halus berwujud preman itu sedang merapalkan mantra. Lambat laun gumpalan asap tebal itu mulai memudar dan membentuk sosok tubuh. Sontak aku kaget. Nampak terlihat sosok wujud hangus gosong terbakar. Sekujur kulit di tubuhnya mengelupas. Nampak daging merah agak kehitam-hitaman. Kulihat raut wajahnya amat rusak, seperti luka bakar di hidung dan telinga. Sosok hantu gosong itu mengucurkan darah segar. Sesaat kemudian tercium aroma bau daging terbakar. Perlahan demi perlahan makhluk berwujud gosong itu menghampiriku dengan posisi melayang tidak menapak tanah. Saat makhluk itu ingin menghampiriku, terlihat sekelebat bayangan putih menghantam tubuh sosok hantu kosong itu.
Makhluk hantu gosong itu pun jatuh tersungkur. Kini terlihat sesosok perempuan bergaun putih lusuh. Wajahnya amat pucat pasi. Terdapat lingkaran hitam di area matanya dengan kulit berwarna ungu kebiru-biruan. Rambutnya acak-acakan. Rupanya sosok hantu kuntilanak yang sering menampakkan diri dikala aku masih kecil yang menyerang hantu berwujud gosong itu. Siapa kamu sebenarnya? Tanyaku terbata-bata. Ini aku, nak, ibumu. Ibu selalu memantau keadaanmu dari jarak jauh, ujar sosok hantu kuntilanak itu. Ibu, benarkah kau ibuku? Cepat kamu selamatkan anak kecil itu, nak, dan pergi dari tempat terkutuk ini. Ini bukan alam manusia, tapi ini alam gaib. Biar ibu yang menghadapi makhluk kosong itu. Bergegas aku melepas ikatan indri di pohon randu. Setelah selesai aku menggendong Sukma anak kecil ini. Jangan lari kau bangsat, bentak hantu berwujud kosong itu. Kulihat hantu berwujud kosong itu mengejarku. Aku pun terus berlari sambil menggendong Sukma Indri. Namun sekali lagi sosok kuntilanak itu menghadang sosok hantu berwujud kosong. Aku pun terdiam sejenak. Hei, kuntilanak keparat, kau bukan tandinganku. Jangan kau halang-halangi jalanku. Ini bukan urusanmu, atau aku akan membinasakanmu. Kini sosok kuntilanak dan hantu gosong bertarung adu kekuatan. Benar saja, omongan hantu berwujud kosong itu bukanlah omongan kosong belaka. Kuntilanak yang mengaku ibuku itu terdesak dan tidak mampu mengimbangi kekuatan hantu berwujud kosong. Kuntilanak itu akhirnya jatuh tersungkur, tidak mampu menahan serangan sosok hantu berwujud kosong. Nampak terlihat sosok kuntilanak itu memuntahkan darah segar dan wajahnya pun sudah babak belur. Anakku, cepat kau bacakan ayat kursi, surat kitab Darail, dan surat Al-Fatihah, seru sosok kuntilanak itu. Tapi ibu, engkau akan binasa bila aku bacakan ayat-ayat itu. Tidak mengapa anakku, walau ibu harus binasa, yang penting sosok hantu gosong itu pun akan ikut binasa. Setelah itu, cepat kau pergi dari alam gaib ini. Lalu aku pun menyanggupi saran dari sosok kuntilanak itu. Kemudian aku membacakan ayat kursi, kitab Darail, dan surat Al-Fatihah. Singkat cerita, setelah aku membacakan ketiga surat itu, terdengar kedua makhluk itu berteriak mengerang kesakitan. Tubuhnya pun terbakar oleh api, namun apinya berwarna kuning kemasan. Perlahan demi perlahan kedua makhluk halus itu pun memudar dan hancur binasa. Setelah kedua makhluk halus itu hancur, kini aku pun terus berjalan melangkah di antara rerumputan ilalang yang berwarna hijau muda. Tanpa lelah aku terus melangkah sambil menggendong anak kecil yang bernama Indri. Namun aku bingung, bagaimana aku bisa keluar dari dimensi lain ini dan kembali ke alam manusia. Sejenak aku berpikir, namun sesaat kemudian terlihat kedua sosok makhluk halus berwujud anak kecil itu. Ya, makhluk halus anak kecil laki-laki dan perempuan itu terlihat berdiri mematung terhalang di antara rumput ilalang. Kesini paman, ikuti kami, ucap kedua makhluk halus berwujud bocah cilik itu. Itu Kevin sama Rahma, ucap Indri kepadaku. Siapa mereka Indri? Mereka teman-teman Indri paman. Sontak aku terkejut mendengar perkataan Indri. Tanpa ingin berdebat, aku pun mengikuti arah kedua bocah itu. Lama aku berjalan hingga aku menemukan sebuah titik cahaya. Lambat laun setitik cahaya itu ukurannya semakin membesar dan membesar. Baca bismillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, sambil tahan napas. Terdengar suara tanpa wujud berbicara berasal dari dalam dadaku. Aku pun menuruti perintahnya. Indri, kamu tahan nafas ya, kita berdua akan pulang ke rumah, seruku pada Indri. Iya paman. Lantas aku pun membacakan apa yang dikatakan suara tanpa wujud itu sambil menahan nafas. Aku pun berjalan masuk menerobos cahaya yang menyilaukan mata. Lalu kupejamkan mata. Beberapa saat kemudian aku buka mata. Terlihat kini aku sudah berada di ruangan kamar lagi dalam posisi duduk bersila. Kemudian Indri bangun. Sukmanya sudah menyatu dan kembali ke raganya. Lalu dipeluknya Indri oleh Rianto sambil menangis, disusul oleh Bu Nuri memeluk cucunya itu. Tangis bahagia pun pecah di kamar Bu Nuri. Kamu sudah sadar nak, terima kasih ya Allah, ucap Rianto sambil berderayan air mata. Akhirnya cucuku sudah sadar, terima kasih ya Allah. Ayah, aku sayang ayah sama nenek, jangan tinggalin Indri ayah nenek. Gak akan sayang,
Ayah nggak akan ninggalin kamu. Besok kita ke toko mainan ya sayang, buat beli boneka Dora yang Indri mau. Indri lapar nggak sayang? Ntar nenek beliin fried chicken. Indri pun mengangguk tanda mengiyakan. Disuruhlah Mang Kosim untuk membeli fried chicken. Singkat cerita, Mang Kosim pun sudah datang sambil membawa bungkusan plastik berisi fried chicken kesukaan Indri. Terima kasih Pak Ustadz Ali Rosidin sudah menyembuhkan Indri. Sesaat kemudian Rianto pun berjalan ke kamarnya dan mengambil uang yang dibalut amplop yang di dalamnya berisi selembar uang Rp150.000. Permisi Bu, saya mau pamit pulang. Pamit Ustadz Ali dengan Bu Nuri. Saat Ustadz Ali hendak pulang, mohon diterima Pak Ustadz sebagai tanda ucapan terima kasih saya karena sudah menyembuhkan Indri, ucap Rianto sambil memberikan amplop berisi uang sebesar Rp150.000. Namun Ustadz Ali menolak pemberian Rianto, lalu berucap, "Jangan Pak Rianto, tidak usah seperti ini. Saya ikhlas menolong anak sampean. Sudah sewajarnya saya menolong sesama tetangga." Walau Rianto memaksa, tapi Ustadz Ali menolaknya karena Rianto terus mendesak agar Ustadz Ali mau menerima pemberiannya. Akhirnya amplop itu diterima. Namun amplop pemberian Rianto diberikan lagi ke Mang Kosim. "Saya rasa uang ini lebih berhak buat Mang Kosim karena Mang Kosim lebih membutuhkan ketimbang saya," jawab Ustadz Ali sambil memberikan amplop tadi pada Mang Kosim. "Jangan Ustadz Ali, itu hak sampean." Walau Mang Kosim menolak, tapi Ustadz Ali tetap memaksa sambil memasukkan amplop itu ke saku celana Mang Kosim. "Ya, kalau memang Pak Ustadz memaksa ya terpaksa saya terima. Kalau begitu terima kasih Pak Ustadz Ali." Uang itu diberikan ke Mang Kosim tanpa sepengetahuan Rianto. Mungkin Ustadz Ali nggak enak hati kalau terlihat oleh Rianto. Kini keluarga Rianto pun sudah terbebas dari teror hantu gosong dan Indri pun sudah sehat kembali. Raut wajahnya pun tampak terlihat segar dan cerah. Postur tubuhnya pun nampak agak berisi. Benar saja, setelah Rianto selesai pulang mengajar, mengajak putri kesayangannya pergi jalan-jalan ke mall bersama ibunya juga. Di sana Rianto membelikan boneka Dora yang Indri mau. Bukan hanya boneka Dora saja, tetapi berikut mainan yang lain. Ya, tentunya mainan khusus anak perempuan. Singkat cerita, keluarga kecil itu sudah tiba lagi di rumahnya. Namun Indri merasa sepi dan bingung kemana kedua temannya itu yang bernama Rahma dan Kevin. Kemungkinan Indri tidak akan bertemu lagi teman tidak kasat matanya itu, karena semalam setelah pulang dari rumahnya Rianto, ternyata Ustadz Ali menyempurnakan kedua arwah anak kecil itu. Dan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, roh anak kecil itu pun pulang ke alam barzah, dan kedua roh anak kecil itu pun akan kekal di sana dan tidak akan bergentayangan lagi. Kini Indri pun sudah punya teman main barunya lagi. Namanya Husna dan Ica, anak seumuran Indri. Ya, Ica dan Husna ini anaknya Bu Ratna dan Bu Darsi, yang tentunya kedua teman mainnya Indri seorang anak manusia dan mampu dilihat oleh neneknya Bu Nuri. Bu Nuri pun tersenyum bahagia melihat cucunya sedang bermain bersama Husna dan Ica, anak tetangganya yang bernama Darsi dan Ratna. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.